ketika manusia menyerah, langit justru membuka jalan. Inilah kisah Pak Rahmat, seorang pedagang kecil, tertimpa badai utang, terancam kehilangan segalanya, tapi justru diselamatkan oleh satu amalan yang ia ulang terus setiap hari, siang dan malam. Selamat datang di channel Langitan, tempat berkumpulnya kisah-kisah nyata penuh keajaiban dari mereka yang terbebas dari lilitan hutang dengan wasilah amalan-amalan pilihan. Di sini, Anda akan mendengar kisah-kisah nyata yang tak hanya menggetarkan hati, tapi juga membuka jalan keluar bagi siapa saja yang sedang terhimpit masalah finansial. Tonton video ini sampai selesai, karena di akhir cerita akan kami ijazahkan amalan-amalan Hawash, yang bersanad langsung hingga kepada para arif bila Nusantara, dan tersambung kepada Rasulullah melalui jalur keilmuan yang bersih dan terjaga. Bersiaplah, karena bisa jadi inilah jalan pembuka pertolongan langit yang selama ini Anda cari. Pak Rahmat adalah sosok sederhana. Usianya 45 tahun. Ia membuka warung kelontong kecil di daerah Garut, Jawa Barat. Warung itu ia rintis sejak tahun 2015, dan cukup laris di awal. Terutama saat pandemi melanda, orang-orang lebih suka belanja di warung ketimbang ke pasar. Pada tahun 2021, merasa usahanya mulai berkembang, Pak Rahmat memutuskan untuk memperluas warung dan menambah stok. Ia mengajukan pinjaman ke koperasi syariah sebesar 120 juta, dan sisanya, karena butuh cepat, kedua orang rentenir yang bunganya mencekik. Tapi semua berubah di tahun berikutnya. Perekonomian membaik, masyarakat kembali ke swalayan. Warung sepi. Barang menumpuk. Sementara cicilan terus berjalan. Bahkan bertambah karena bunga. Hingga pada satu titik, jumlah total hutang mencapai 280 juta rupiah. Itu lebih besar dari nilai rumahnya. Tiap malam, Pak Rahmat tak bisa tidur. Anak-anaknya kadang hanya makan nasi dan garam. Motor satu-satunya ditarik oleh koperasi. Surat somasi berdatangan. Rentenir mulai datang setiap 2 hari. Kami kasih waktu 1 bulan. Kalau tidak ada uang, rumah ini kami ambil. Istrinya mulai murung. Hubungan rumah tangga dingin. Anak-anak mulai bertanya, "Ayah kenapa sekarang sering marah?" Pak Rahmat sempat duduk sendirian di musyalah kampung. Ia berkata lirih, "Ya Allah, kalau ini ujianmu, aku terima. Tapi tolong, beri aku jalan keluar." Suatu pagi, datanglah Mang Daryo, seorang penjual tempe keliling yang sudah sepuh. Ia biasa mampir ke warung sejak dulu. Tapi kali ini, Mang Daryo tak menawarkan tempe. Ia hanya memandangi wajah Pak Rahmat yang murung, lalu berkata, "Pak Rahmat, kalau nggak bisa nyelesain utang, istighfar aja. Saya juga pernah begitu. Gak masuk akal, tapi lunas sendiri. Serius. 1000 kali sehari pun boleh." Pak Rahmat mengangguk lemas. Ia tak langsung percaya. Tapi malam itu, saat semua tertidur, ia mencoba. Duduk bersila di depan warung, ia ucapkan pelan, "Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim." Ia ulang terus. Sampai 1000 kali. Sampai menangis. Dan itu ia lakukan setiap malam. Terkadang sambil duduk. Terkadang sambil berjalan mengantarkan pesanan. Kadang sambil menyapu warung. Kadang di antara sholat tahajud seadanya. Minggu kedua, seorang teman lama yang pernah satu sekolah dengannya datang menawarkan kerjasama. Ia butuh orang untuk distribusi sembako ke beberapa kelurahan. Modal ditanggung. Pak Rahmat cukup sediakan tenaga dan waktu. Pak Rahmat jalani. Penghasilannya mulai naik. Bulan kedua, koperasi tempat ia pinjam dana mengabarkan bahwa ada program penghapusan sebagian bunga dan penundaan cicilan akibat dampak ekonomi pasca pandemi. Dari total utangnya yang 120 juta, tersisa 60 juta saja. Bulan ketiga, salah satu rentenir tiba-tiba datang, dengan nada yang tidak seperti biasa. "Saya minta maaf, Pak. Kami tahu kondisi Bapak berat. Kami potong jadi setengah. Bayar sebisanya. Jangan paksain." Air mata Pak Rahmat menetes. Ia tak pernah minta potongan. Tapi langit yang bicara. Bulan kelima, usaha online distribusinya makin ramai. Bahkan warga mulai belanja ke warungnya lagi karena ia mulai buka sistem order by WhatsApp. Pembeli meningkat. Cicilan berjalan. Dan, dalam waktu 5 bulan, sesuatu yang menurutnya mustahil, hutangnya lunas total.
Kini Pak Rahmat dikenal sebagai Pak Warung Istighfar oleh anak-anak kampung. Bukan karena dia ustaz, tapi karena kisahnya menginspirasi. Ia tak pernah mengaku orang hebat. Ia hanya selalu mengulang satu kalimat ketika ditanya. Kalau kamu merasa buntu, merasa nggak mungkin, coba istighfar ribuan kali. Saya bukan siapa-siapa, tapi Allah kuasa atas segalanya. Pak Rahmat hanya satu dari banyak orang yang diselamatkan oleh istighfar. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesusahan, dan kelapangan dari setiap kesempitan, serta memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kalau kamu hari ini sedang terbelit masalah entah itu utang, rumah tangga, usaha bangkrut, atau rasa cemas tak berkesudahan, coba mulai dari sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ucapkan dengan hati. Terus. Tiap hari. Tiap malam. Jangan putus. Silakan tulis di kolom komentar. Saya mulai istighfar hari ini. Semoga kisah Pak Rahmat jadi penguatmu. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu sebar kebaikan. Like, share, dan subscribe agar makin banyak yang percaya bahwa istighfar bukan hanya ucapan, tapi jalan pertolongan dari langit.